pasal 15 ayat 7a. Aku berkata padamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Shalom, selamat pagi semua. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali di dalam kebaktian sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memulai kebaktian kita saat pagi hari ini. Tante mengundang semuanya kita boleh bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita boleh bersaat teduh. Puji nama Tuhan. Siapa yang saat pagi hari ini mau menerima berkat Tuhan? Tante percaya kita semua menginginkan berkat daripada Tuhan. Marilah kita boleh memohon berkat daripada Tuhan ini melalui doa dan juga permohonan kita. Kita akan menyanyikan pujian Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Katakan Yesus, 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 dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Juru Selamatku, Yesus Juru Selamatku, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat. Katakan dengan sungguh-sungguh lagi, Yesus, 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 dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau boleh memimpin setiap kami untuk hadir di sekolah minggu Tuhan, boleh menyaksikan kebaktian ini Tuhan, boleh mengikuti kebaktian ini Tuhan. Kiranya Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami tidak melalui dengan begitu saja Tuhan,
tetapi kami boleh menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak, kamu tahu burung-burung di udara dan juga bunga di padang, semua itu dipelihara oleh Tuhan. Terlebih kamu semua, kamu pastinya dipelihara oleh Tuhan. Kita naikkan pujian burung pipit yang kecil. Puji nama Tuhan, kamu harus yakin dan percaya burung pipit dan juga bunga saja dipelihara oleh Tuhan, terlebih diri kamu. Dia bukan saja memelihara kita, tetapi dia adalah satu-satunya juru selamat kita dan dia adalah penolong untuk kita semua. Kita naikkan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Nyanyikan pujian ini lebih semangat dan lebih bersungguh-sungguh lagi ya. Yesus itulah satu-satunya juru selamat dunia. Dia memberi hidup yang kekal bagi orang percaya. Oh haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji menyertaiku untuk selama-lamanya. Oh haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Yesus menyuruh, pergilah kamu, beritakanlah Injilku. Ia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, umatku besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, umatku besar di surga. Puji nama Tuhan, pujian yang sangat indah buat kita semua, di mana Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kita. Puji nama Tuhan, anak-anakku semua, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante akan mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh rasa hormat. Mari kita akan nyanyikan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita boleh siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau. Kiranya biarlah puji-pujian ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Tuhan, sebentar kami semua dan setiap anak-anak yang mendengarkan Tuhan akan menyiapkan hati jiwa kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai guru kami untuk menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah doa ini Tuhan kembali kami boleh alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi. Tante bersyukur sekali karena anak-anak masih mau beribadah kepada Tuhan dan masih mau mendengarkan firman Tuhan. Ada anak yang gak mau meninggalkan mainannya, ya masih pegang mainannya ya, pegang terus mainannya, gak mau beribadah. Ada yang gak mau beribadah, padahal beribadah kepada Tuhan hanya setengah jam untuk beribadah kepada Tuhan, tapi gak mau meninggalkan mainannya. Ada anak yang pakai handphonenya, ya, dia pakai HP-nya, dia pegang HP-nya, tidak mau dilepas HP-nya. HP-nya harus ada di tangan dia, harus ada di tangannya, terus main game, ya. Pakai kuotanya, pakai kuota siapa? Wah, sekarang ada dikasih sama pemerintah ya, dikasih pemerintah kuota buat sekolah, gitu ya, buat sekolah online. Tapi dipakai sama anak-anak yang tidak mau belajar, tidak mau sekolah online karena udah capek. Saya udah capek, saya mendingan pakai kuota dari pemerintah untuk bermain games. Saya nggak mau ibadah, saya pengennya main game saja. Ada anak yang bilang seperti ini kepada mama atau papahnya, "Mah atau Mi," gitu ya, "kalau saya beribadah, ikut sekolah minggu, nanti saya dapat apa?" Pertanyaan ini pernah diajukan juga oleh Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Ya, Simon Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, Tuhan Yesus," gitu ya. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Nah, pernah nggak anak-anak bertanya seperti itu?
Ya, kenapa sih saya harus ibadah? Kenapa sih saya harus mengikuti Yesus? Kalau saya ikut Yesus, saya dapat apa? Tuhan Yesus sudah beberapa kali memberitahukan kepada murid-murid. Tuhan Yesus menjelaskan beberapa kali bahwa mereka harus mencari hal-hal yang kekal, bukan hal yang bersifat sementara. Hal yang bersifat sementara itu apa? Hal yang bersifat sementara itu adalah hal-hal yang ada di bumi ini, ya, yang pastinya akan binasa. Ya. Lalu hal yang kekal itu apa? Hal yang kekal adalah tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus katakan bahwa hal kerajaan itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi sekali pergi mencari orang. Dia pergi mencari orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Waktu tuannya ini bertemu dengan orang yang mau bekerja, si pekerja ini setuju untuk digaji 1 dinar sehari. Nah, lalu tuannya ini menyuruh mereka untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Mereka pergi, lalu si tuannya ini kira-kira jam 9 pagi, tuannya ini keluar lagi untuk mencari orang yang mau kerja. Tibalah ia di pasar. Dia lihat, wah, ada orang-orang yang diam saja. Mereka tidak bekerja. Maka tuannya ini menyuruh mereka, pergilah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan aku berikan kepadamu. Mereka pun pergi. Nah, si tuannya ini kira-kira jam 12 siang dia pergi, dan jam 3 sore pun dia juga pergi melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira jam 5 sore tuan ini keluar lagi, dan dia ketemu sama orang-orang yang lagi diem aja. Mereka gak kerjain apa-apa. Lalu tuannya bilang, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa di sini sepanjang hari? Lalu mereka jawab, karena tidak ada orang yang memberi kami upah, tidak ada yang memberi kami gaji. Lalu tuannya ini suruh mereka untuk pergi bekerja di kebun anggur tuan ini. Ketika hari sudah mulai malam, tuan ini bilang kepada mandur. Mandur itu yang memberi tugas kepada pekerja-pekerja dan mengawasi para pekerja. Tuan ini bilang kepada mandur, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai yang masuk pertama kali. Datanglah pekerja-pekerja yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka yang menerima upah, mereka digaji 1 dinar. Pekerja yang bekerja dari jam 12 siang dan jam 3 sore juga dikasih upah 1 dinar. Pekerja yang bekerja dari subuh dan dari pagi, ini mereka berpikir, wah, saya pasti akan menerima upah yang lebih besar. Yang kerja 1 jam dikasih 1 dinar, berarti saya lebih dong. Pada waktu mereka menerima upah, hah? Kenapa cuma 1 dinar? Mereka ngomel-ngomel kepada tuannya. Kenapa yang masuk terakhir yang hanya menerima upah hanya bekerja 1 jam diberi upah yang sama seperti kami yang dari pagi bekerja berat dan menanggung panas terik matahari? Tuannya ini menjawab, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah setuju dengan upah 1 dinar sehari? Ambillah upahmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu.
Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa sih maksud dari Tuhan Yesus tentang perumpamaan tadi? Tuan yang punya kebun anggur itu adalah Allah. Hamba-hamba yang bekerja itu adalah kita, manusia yang berdosa. Allah mencari, Allah memanggil orang-orang yang berdosa, dan Allah juga menyelamatkan mereka dari dosa. Kebun anggur itu adalah dunia ini. Allah memberikan pekerjaan kepada manusia di dalam dunia ini, ya. Pekerja yang dipanggil pada pagi hari, ya, itu adalah orang-orang yang percaya sejak muda. Seperti kalian, ya. Kalian dari kecil sudah dibimbing oleh orang tua untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, semakin sore itu menunjuk kepada usia yang lebih tua, yang semakin tua. Nenek-nenek, kakek-kakek yang baru percaya kepada Tuhan Yesus pada saat masa tuanya. Nah, pada malam hari itu menunjukkan akhir zaman. Akhir zaman tiba. Ketika akhir zaman tiba, Allah akan kumpulkan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya, dan mereka diberikan upah. Upahnya sama enggak? Sama. Ya, seperti tadi pekerjanya dikasihnya 1 dinar. Kita pun sama, ketika dipanggil untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima upah yang sama. Ya, upahnya apa? Yaitu keselamatan. Upahnya sama, enggak dibeda-bedakan. Mereka yang percaya sejak lahir enggak dapat upah yang lebih besar. Enggak. Mereka yang percaya sejak lahir sama orang yang percayanya udah kakek-kakek, nenek-nenek, upahnya sama. Tidak ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Semuanya sama. Kok gitu sih? Ya. Ada orang-orang yang sebelum kematiannya tiba, dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sama enggak? Upahnya sama. Mereka juga akan menerima upah, yaitu keselamatan. Ya, kok gitu sih? Ya, nggak adil dong. Nah, inilah keadilan Allah. Ya, betapa murah hatinya Allah kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus memperingati murid-muridnya supaya mereka tidak iri hati kepada orang-orang, kepada yang lainnya, karena keselamatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan, karunia yang diberikan secara cuma-cuma dari Allah kepada kita, ya, kepada orang yang berdosa. Lalu kalian mulai pikir gitu ya, oh ya udah tante, saya ibadahnya, saya mengikut Yesusnya nanti aja. Kalau saya sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, sudah ompong, sudah ubanan, nanti aja. Sekarang saya mau menikmati hidup. Nah, pertanyaannya, apakah kita tahu sampai kapan, sampai umur berapa sih kita hidup? Tante tahu nggak? Nggak tahu. Ya, kalian tahu nggak kalian hidup sampai umur berapa? Nggak ada yang tahu, ya. Meskipun punya penglihatan, ya, punya indera keenam mungkin, ya, ada yang punya indera keenam, nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena kita adalah manusia
berdosa. Kita manusia berdosa, tidak ada yang tahu. Bisa saja umur 15 tahun sudah dipanggil Tuhan. Umur 17 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun dipanggil sama Tuhan. Tidak ada yang tahu. Atau mungkin besok dipanggil sama Tuhan. Kita tidak ada yang tahu. Nah, waktu Tuhan panggil, ya, apakah kita sudah siap? Tuhan, saya sudah siap Tuhan, ya. Tuhan panggil saya mau dipanggil sama Tuhan, gitu ya. Ada yang siap? Nah, ketika Tuhan panggil kita, apakah kita sudah melakukan pekerjaan yang baik? Pikir lagi ya. Apakah kita sudah melakukan pekerjaan yang baik? Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik? Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan dengan baik? Wah, kita bertanya pada diri kita sendiri, ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita seperti ikut lomba lari. Pernah ikut lomba lari? Ya, sebelum corona ini menyerang, ya. Kita semua sama-sama ikut lomba, ya. Ada yang ikut lomba lari, ikut makan lomba makan kerupuk, ya. Segala macam kita ikuti lombanya. Lalu waktu menang dapat hadiah enggak? Dapat. Wah, senang sekali kalau dapat hadiah, ya. Apalagi kalau dapat piala. Senang sekali. Tapi hadiah-hadiah itu bersifat sementara. Kita di dalam hidup di dunia ini, kita juga sedang berlomba. Berlomba apa? Ya, berlomba supaya kita terus sampai kita lari, gitu ya. Lari bukan lari beneran lari, gitu ya. Lari menjalani hari demi hari, ya. Kita lari dan sampai ketika sampai di garis finish, ya. Waktu kita sampai di garis finish, kita nanti tidak akan dapat piala, kita tidak akan dapat hadiah atau uang tunai, gitu ya. Wah, yang menarik seperti itu tidak. Kita tidak akan mendapatkan hadiah yang bersifat sementara, tapi kita akan mendapatkan mahkota yang kekal. Kita akan baca, ya. Kita baca Alkitabnya di 1 Korintus 9 1 Korintus 9 ayat 25. Buka Alkitabnya, kita baca 1 Korintus 9 ayat 25. Kita baca bersama-sama, ya. 3, 2, 1. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Wah, abadi itu kekal, ya. Abadi itu kekal. Dan waktu kita memperoleh mahkota yang abadi, gitu ya, kita mau bertanding sampai akhir dan mau memperoleh mahkota yang abadi. Anak-anak mau memperoleh mahkota yang abadi? Wah, mau, ya. Kalau yang sekarang dapat piala, wah, pialanya dapat, nanti juga pasti akan suatu waktu akan rusak, ya. Piagam, kertas, gitu ya, suatu waktu akan lenyap. Tapi mahkota yang abadi tidak akan pernah lenyap, ya. Sekarang pertanyaannya, jadi beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah, harus dapat hadiah dulu dari mami atau papi? Tidak. Atau saya harus beribadah kepada Tuhan, saya harus absen sekolah minggu, ya. Saya harus ikuti ibadah sekolah minggu supaya nanti saya dapat hadiah Natal. Benar seperti itu? Tidak. Kita mau untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar setia,
terus setia kepada Tuhan. Saya hatinya mau dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya mau terus setia untuk hidup memuliakan Tuhan. Saya mau terus hidup sampai Tuhan Yesus menemukan kita telah bertanding dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman kita. Iman apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Kita baca Alkitabnya sekali lagi di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Kita baca bersama-sama sekali lagi ya. 2 Timotius 4 ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, ya, bagi iman kita untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus setia kepada Tuhan. Kita tidak mengingini hadiah yang bersifat sementara, tapi kita mau memperoleh upah mahkota yang abadi. Kita memperoleh upah yang kekal, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh ditegur kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami boleh terus diajar Tuhan bahwa kami boleh terus setia kepada Tuhan sampai ketika Tuhan boleh menemukan kami sudah melakukan pekerjaan yang baik, kami sudah berlari mencapai garis finish dan kami bertanding dengan baik dan kami terus memelihara iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus dan kami sudah menang, ya. Dan kami bersyukur sekali bahwa Tuhan Yesus boleh menyelamatkan hidup kami dan kami boleh menerima upah keselamatan daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan terus menasihati kami, menegur hati kami, dan kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dalam setiap hati kami boleh berubah Tuhan ketika kami sedang malas-malasan, ketika kami tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan, ketika kami sudah mulai lelah, ketika kami sudah mulai undur daripada Tuhan, kiranya Tuhan boleh mendorong kami kembali untuk kami boleh terus beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami boleh terus melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami menyerahkan setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dalam hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan setiap waktu-waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya. Ada tugas ya dari tante. Tugasnya apa? Tugasnya untuk kelas balita ya yang masih dibimbing sama orang tua umur 1 tahun sampai 5 tahun ya. Nanti akan ada tugas ini diwarnai ya, boleh dikerjakan oleh orang tuanya, dibimbing ya sama orang tuanya, boleh dikerjakan bersama-sama dengan anaknya, diwarnai ada labirin ya, ini dikerjakan, nanti dikerjakan di rumah. Untuk yang udah mulai besar, udah yang bisa pegang HP ya, kalian sudah lebih jago kayaknya ya daripada tante ya. Kalian sudah
eh, pegang HP sendiri, nanti akan diberikan foto sama tante. Tante nggak akan kasih lembaran kertasnya, tapi kalian kerjakan di HP. Caranya bagaimana? Caranya seperti tutorial ini ya. Buka WhatsApp-nya, ya, buka gambarnya. Nanti ada titik 3 di atas, ya, titik 3 di atas. Nanti bagikan, nanti kirim ke WhatsApp-nya ke Tante Melasanti, ke Tante Melasan ya. Ke Tante Melasan kirim. Nah, nanti ada muncul seperti ini. Nanti kalian tinggal sebelum mulai kalian perbesar dulu dengan 2 jari, isi dulu di nama ya, pakai yang ini ya, yang tulisan T ya, T. Nanti ketik nama kalian, misalnya namanya Nathan ya, tiket perkecil. Nanti taruh di sini di nama, ketik lagi di T-nya kelasnya, misalnya kelas 3 SD. Diperkecil lagi. Nah, tempatin sudahnya. Diperkecil lagi gambarnya. Ya, kita akan mulai dari start dulu ya. Jangan dari finishnya, dari start dulu. Ada gambar pensil ya, pensil di ujung sini ya. Nanti tinggal pilih warnanya, mau pilih warna apa kesukaannya ya. Kita mulai dari start. Nah, sebelum pensil ini perbesar lagi, dari mulai start baru ke pensil. Nah, kalian mulai mau kemana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, boleh ya. Nanti kalau misalnya salah nih, tinggal kalian perbaiki ya, dari ini, pencet yang ini ya. Nah, kalau mulai lagi dari awal, pilih misalnya ke sini. Nah, kalau misalnya ada salah, tinggal dihapus ya. Nah, kalau misalnya udah beres nih, sampai ke garis finish, misalnya sudah sampai garis finish, nanti kalian sudah selesai, tinggal kirim ya, pencet tombol ini. Oke, sip, terima kasih. Nah, sesudah kekerjakan tugasnya, nanti kirimkan ke WA ke guru masing-masing. Nanti guru masing-masingnya akan kirim tugasnya ke tante. Oke? Nanti jangan lupa tulis namanya sama kelasnya, dan untuk kelasnya tante Melsan sama kelasnya tante Julia, khusus untuk kelasnya tante Melsan dan tante Julia, kalian kerjakan ini juga, dan kerjakan ada kuesioner. Kuesionernya nanti kita akan kasih ke grup kalian masing-masing di grup WhatsApp ya. Nanti kalian kerjakan dan nanti kirim langsung via HP ya, semuanya via HP. Kalian sudah canggih-canggih, sudah jago-jago pegang HP ya, pastinya bisa ya. Kalau misalnya kalian butuh bantuan, boleh WhatsApp aja ke tante. Bagaimana caranya atau kebingungan, boleh tanya-tanya ke tante ya. Jangan lupa kerjakan, ini adalah tugas dan ada bacaannya juga di bawah, dibaca ya. Jangan lupa tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan setiap hari
tugasnya juga dikerjakan ya. Tante tunggu sampai hari Kamis batas pengumpulannya ya. Jangan menyerah, berjuang sampai akhir. Oke, sampai jumpa minggu depan. Anak-anak, siapa yang mendapat berkat dari Tuhan hari ini? Tante harap semua mendapatkan berkat ya. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita untuk terus berusaha dan bertanding sampai akhir. Jadi jangan pernah bosan juga kita untuk membaca Alkitab. Sampai 1 buku loh. Nah, berikut bacaan Alkitab selama sepekan. Hari ini juga kita akan belajar doa Bapa kami. Berdoa di dalam doa Bapa kami ini akan diajarkan di dalam bahasa Inggris. Berikut linknya. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Tante juga mengajak anak-anak untuk tetap berdoa dan jaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.